warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Sumatera Selatan, Saudara Herman Deru, para pejabat Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Dewan Pusat PSHT, Kang Mas Haji Isubiantoro, Ketua Umum PSHT, Kang Mas R. Muljoko, Sekretaris Umum PSHT, Kang Mas Tono Suharyanto, para pengurus PSHT se-Indonesia, dan perwakilan luar negeri, para pendekar PSHT dimanapun saudara berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai keluarga PSHT, saya memohon maaf karena tidak bisa hadir secara fisik di tengah-tengah saudara sekalian. Karena saat ini saya berada di Bali dalam agenda kerja yang sudah terjadwal sebelumnya. Saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar PSHT yang mengundang saya untuk turut menyumbangkan pendapat dan pikiran dalam acara bersejarah ini, yaitu 1 abad Ternate Emas. Bapak, Ibu, dan hadirin PSHT yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita ingat dan kita hayati bersama sebagai warga PSHT. Pertama adalah sejarah lahirnya PSHT, karena hanya dengan mengingat sejarah kita akan tetap memiliki semangat juang dan dedikasi untuk kebesaran organisasi ini. Secara resmi PSHT memang tercatat berdiri pada tahun 1922, tetapi sebenarnya cikal bakal PSHT telah lahir sejak tahun 1903, saat Ki Ageng Ngabei Surodiwiryo meletakkan dasar gaya pencaksilat setia hati di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya, yang kemudian diteruskan oleh murid beliau, Ki Hajar Haryo Utomo, yang pada tahun 1922 di Madiun mendirikan Perguruan Pencak Sport Club atau PSC, yang kemudian diganti nama menjadi Pemuda Sport Club yang singkatannya juga sama, yaitu PSC. Sebenarnya penggunaan nama Pemuda Sport Club adalah sebuah penyiasatan saja untuk menghindari kecurigaan penjajah Belanda saat itu, sehingga kata pencak diganti dengan pemuda. Karena itulah Ki Hajar Haryo Utomo dapat dengan leluasa mengajarkan ilmu bela diri kepada rakyat dan pemuda-pemuda di Madiun saat itu. Padahal saat itu ilmu bela diri hanya bisa diajarkan kepada mereka yang berstatus bangsawan saja. Sumbangsi luar biasa pendiri PSHT inilah yang melahirkan cikal bakal pendekar di kalangan rakyat, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal para pejuang kemerdekaan. Meskipun tujuan mulia itu harus ditebus dengan pengorbanan oleh Ki Hajar Haryo Utomo, yang kemudian diasingkan oleh Belanda dalam pembuangan ke Jember, kemudian dipindah ke Cipinang dan Padang Panjang. Artinya, PSHT telah memberi kontribusi penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, karena cikal bakal berjuang perintis kemerdekaan bangsa ini, salah satunya adalah pendekar-pendekar PSHT yang dididik langsung oleh pendiri PSHT, Eyang Ki Hajar Haryo Utomo. Yang kedua, kita sebagai warga PSHT harus bangga karena persaudaraan para pendekar PSHT yang saya tahu tercatat memiliki 15 juta pengikut, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ini bukan main-main, sebuah perguruan yang sangat besar dan tentu memiliki magnet yang sangat kuat, sehingga bisa diminati dan diikuti oleh belasan juta pengikut. Dan yang ketiga, PSHT dikenal memiliki banyak sekali falsafah kehidupan yang sangat bijak, yang tertulis dalam kumpulan kalimat bijak warga PSHT. Kalimat-kalimat tersebut hingga hari ini menjadi prinsip hidup setiap warga PSHT secara turun-temurun. Yang saya tahu, sedikitnya ada 30 kalimat bijak yang menjadi falsafah bagi warga PSHT, di mana falsafah yang terkandung dalam kalimat-kalimat bijak tersebut hingga kini masih menjadi pegangan dan diamalkan oleh warga PSHT secara turun-temurun. Dan yang terakhir, saya hanya ingin berpesan terkait dengan dinamika organisasi, terutama menyangkut adanya sengketa kepengurusan PSHT,
sebaiknya disikapi dengan dewasa dan dengan pikiran yang jernih. Jangan terbawa emosi, karena kemarahan hanya akan merugikan kita sendiri. Yakin saja bahwa kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Sejalan dengan ajaran luhur warga PSHT, yaitu sing resik, uripe bakal mulya, atau yang bersih hidupnya akan mulia. Indonesia adalah negara hukum, pasti pada akhirnya akan membela dan membenarkan siapa yang secara hukum sudah dinyatakan benar. Bapak, Ibu, dan warga PSHT yang saya hormati, pencaksilat Indonesia adalah kebanggaan kita. Adalah akal leluhur yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan kehidupan bangsa Indonesia. Karena di dalam pencaksilat tergabung multi aspek, yaitu aspek mental spiritual, bela diri, seni dan olahraga, sehingga pencaksilat selain hasil cipta, rasa dan karsa kebudayaan yang harus dilestarikan juga merupakan olahraga prestasi yang dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga. Karena itu pendiri PSHT Ki Hajar Haryo Utomo selalu menekankan landasan hikmat setiap warga persaudaraan setia hati terate, yakni untuk mewujudkan mewayu hayuning bawono atau memperindah keindahan dunia melalui upaya mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera lahir batin. Semangat tersebut sama persis dengan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini yang dicetuskan para pendiri bangsa melalui amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang muara akhirnya adalah mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga saya merasa bangga berada di tengah-tengah warga PSHT yang memiliki cita-cita luhur yang sama dengan para pendiri bangsa ini. Meskipun hari ini harus diakui bahwa cita-cita luhur para pendiri bangsa belum dapat terwujud di negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kita harus bersatu padu, bekerja keras, dan melakukan kontribusi nyata untuk membuat Indonesia lebih baik dan membuat Indonesia mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa menuju Indonesia yang berkeadilan sosial. Bapak, Ibu, dan warga PSHT yang saya hormati, dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa rencana amandemen konstitusi perubahan kelima yang sekarang tengah bergulir harus kita manfaatkan sebagai sebuah momentum kesadaran bersama sebagai negarawan untuk memikirkan agar Indonesia dapat segera mewujudkan cita-citanya. Indonesia harus lebih berdaulat atas apa yang terkandung dalam bumi, air, udara, dan semua kekayaan alamnya. Indonesia harus berdaulat atas sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari sektor pangan, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan, dan lainnya. Dan yang lebih penting, Indonesia harus berdaulat dan mampu menyiapkan diri dalam memasuki era disrupsi di segala bidang dan perubahan global yang sudah di depan mata. Tanpa kedaulatan, kita hanya menjadi negara yang diatur dan dikendalikan oleh negara lain, hanya akan menjadi negara yang dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil, dan pada akhirnya kekayaan negara ini akan dikuasai oleh segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing. Itulah pentingnya kita menyatukan pikiran dan kebatinan dalam menyongsong rencana amandemen konstitusi perubahan kelima, dan pemahaman ini harus kita sampaikan kepada rakyat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat termasuk warga PSHT sebagai pegiat dan penjaga warisan kebudayaan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga warga PSHT dimanapun berada dapat meneladani sikap dan pikiran pendiri PSHT sehingga tetap hikmat dalam suasana kebatinan para pendiri bangsa. Sekali lagi, terima kasih kepada Kang Mas saya di PSHT. Semoga rapat koordinasi
WSHT dalam peringatan 1 abad Ternate Emas berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi serta keputusan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.